Sindrom Munchausen sendiri merupakan gangguan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku Fitria. Terima kasih ya kalian sudah mau klik video ini dan terus tonton video-video aku yang lainnya. Kali ini aku akan membawakan cerita tentang kematian-kematian paling misterius di seluruh dunia. Semoga cerita ini juga menarik ya untuk kalian dan langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Cekidot! Pembunuhan merupakan hal yang di luar nalar manusia. Akan tetapi, ada beberapa kasus pembunuhan yang masih belum terpecahkan. Bahkan ada beberapa kasusnya yang pada akhirnya ditutup. Ada beberapa kasus yang hilang atau kematian misterius di dunia yang benar-benar bikin penasaran. Media massa nasional atau lokal seakan tidak pernah habis memberitakan kasus kematian. Motif yang menjadi latar belakangnya pun banyak yang berbeda-beda. Jadi motifnya tuh nggak cuma satu pembunuhan tuh karena apa gitu. Banyak motif-motif lainnya. Ada karena harga diri, utang, perkara bisnis, bahkan balas dendam. Apapun alasannya, pembunuhan tidak bisa dibenarkan karena pembunuhan merenggut nyawa seseorang atau manusia atau bisa juga merenggut hak hidup seseorang. Sebagai salah satu contoh pembunuhan yang belum terungkap pelakunya hingga saat ini adalah kasus pembunuhan Elizabeth Short yang dibunuh dengan cara brutal di Los Angeles pada tahun 1947. Mayatnya yang dibunuh dimutilasi ditemukan di taman, tubuhnya telah benar-benar terpotong menjadi beberapa bagian. Polisi telah memeriksa 150 orang namun belum ada yang ditetapkan menjadi tersangka. Kasus ini telah mendapatkan perhatian publik, sehingga kasus ini pun menjadi perhatian nasional di seluruh Amerika Serikat dan disebut-sebut juga sebagai salah satu kasus pembunuhan yang paling misterius di dunia. Sementara kasus pembunuhan kultus vampir yang muncul selama musim ke-9 di Unsolved Mysteries, atau ya nanti aku tulis ya di bawah, biasa kan aku nggak bisa bahasa Inggris jadi agak sulit mengucapkannya. Sedang dalam proses penyelesaian karena tersangka sudah ditahan. Itu masih salah satu kasus paling menyeramkan berantai yang ditutup. Rod Ferrell adalah pemimpin sekte yang terinspirasi oleh cerita dan permainan vampir dan dipaksa meminum darah Ferrell untuk inisiasi. Ketika teman Rod, Heather, meminta bantuannya untuk melarikan diri dari rumah orang tuanya, dia masuk dengan kaki dan tangan memukul mereka sampai mati sebelum mencapnya sebagai segel vampir. Ferrell menjadi orang termuda di Death Row untuk kejahatan tersebut setelah dia melakukan kejahatan setelah penayangan episode tersebut. Meskipun hukumannya kemudian dikurangi menjadi penjara seumur hidup. Jadi asalnya mungkin harusnya dihukum mati tapi diringankan menjadi di penjara seumur hidup. Lalu ada juga kisah Margie Jelovic ditayangkan pada tahun 2001, seorang pemain biola yang sukses di Detroit Symphony Orchestra. Jelovic pulang ke Gary, Indiana setelah kematian tragis calon suaminya, Nasar. Kembali ke rumah, Jelovic terlibat asmara dengan Randy Mad Yeager, seorang anggota Outlaws, sebuah geng motor yang kejam. Setelah berbulan-bulan menunjukkan perilaku aneh, Zelovic menghilang bersama Heger pada September 1997. Ibu Zelovic mencurigai adanya permainan curang, tapi pasangan itu ditemukan tinggal bersama di Meksiko pada tahun 2014. Wow, jauh ya dari 97 ke 2014, beberapa tahun itu. Zelovic meninggal dalam pengejaran mobil berkecepatan tinggi dengan pihak berwenang. Yeager didakwa atas tuduhan pemerasan dan konspirasi. Episode musim keempat di Unsolved Mysteries yang berfokus pada Diabolical Minds mengeksploitasi kasus pembunuhan seorang wanita Ohio yang belum terpecahkan dan dua putrinya yang masih remaja setelah tubuh mereka yang terikat dan terbebani ditemukan mengambang di Tampa Bay. Serial ini mengikuti penyelidik
saat mereka menyusun profil untuk pembunuh tak dikenal yang tampaknya setelah memikat keluarga itu dengan naik perahu. Tampaknya pelaku merasa tidak bersalah sebelum memperkosa dan membunuh mereka. Mobile Candler akhirnya diidentifikasi oleh polisi sebagai pembunuhnya. Setelah tulisan tangannya dari sebuah catatan diidentifikasi menggunakan papan reklame yang kemudian menghubungkannya dengan serangan lain. Meski Kendall membantah terlibat dalam kejahatan tersebut, tetapi dia dinyatakan sebagai pembunuh berantai setelah DNA menghubungkannya dengan pembunuhan yang lainnya. Jadi dia bukan cuma satu pembunuh itu doang, sebelum-sebelumnya juga pernah membunuh dan teridentifikasi oleh DNA-nya. Misteri yang tidak terpecahkan kali ini melibatkan anjing pelacak dalam kasus kriminal dan penculikan. Seperti pada kasus pembunuhan Alie Bereles, Alie Bereles, gadis muda itu dibawa keluar dari halaman depan rumahnya, sementara adik laki-lakinya mengawasi setelah pengasuh masuk ke dalam rumah untuk sesaat. Anjing pelacak dapat melacak aromanya selama hampir 40 blok kota di jalan bebas hambatan di jalan tol, di mana para pencari secara tragis menemukan tubuh gadis muda tersebut. Terlepas dari identifikasi saudara laki-lakinya tentang pria tua yang membawanya dan apartemen tempat dia tinggal, tidak ada penangkapan yang dilakukan meskipun ada banyak barang bukti tidak langsung terhadap penghuninya yang bernama Nick Stover. Tidak sampai bertahun-tahun, kemudian teknologi maju cukup jauh untuk kecocokan DNA yang menghubungkan Nick Stover yang sudah meninggal dengan pembunuhan tersebut, menutup kasus pembunuhan itu tanpa tuduhan apapun kepada Nick Stover. Jadi ditutup sebegitu saja karena pemiliknya juga sudah meninggal dan benar-benar DNA-nya juga jauh dari kecocokannya, jadi nggak cocok dengan DNA si pembunuh gitu. Lalu ada juga misteri pembunuhan pada tahun 1993. Unsolved Mysteries melaporkan tentang seorang pria yang meninggal karena serangan jantung di rumah sakit Connecticut. Staf rumah sakit menemukan semua informasi identitas pria yang menyebut dirinya Tom Hughes itu palsu. Ketika pihak berwenang terlibat, mereka menyadari Hughes telah melompat dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lainnya di seluruh negeri selama berbulan-bulan lamanya, mencari pengobatan untuk penyakit palsu dengan tujuan akhirnya menuntut fasilitas karena salah menangani luka palsunya. Setelah episode ditayangkan, pemirsa mengidentifikasi pria itu sebagai mendiang Thomas White. Thomas White rupanya menderita sindrom Munchausen yang menyebabkan orang sehat mengarang cerita tentang penyakit untuk mendapatkan perhatian. Sindrom Munchausen sendiri merupakan gangguan mental langka yang membuat penderitanya bersikap seolah-olah memiliki penyakit tertentu. Kondisi ini perlu mendapatkan penanganan dokter karena penderitanya akan berusaha untuk membuat dirinya mengalami gejala sesuatu atau penyakit dengan sengaja. Jadi misalkan dia pura-pura sakit jantung, dia pura-pura sakit ginjal atau apa, tapi sebenarnya dia tidak punya penyakit itu, dia hanya terkena sindrom Munchausen ini. Munchausen, ya itulah aku tulis ya. Kebanyakan orang biasanya akan diam atau secara sembunyi-sembunyi melakukan kejahatan mereka, tetapi pelaku yang menyebut dirinya dengan inisial zodiak ini sama sekali tidak bertindak demikian. Dari tahun 1968 hingga 1969, dia meneror San Francisco dengan pembunuhan besar-besaran dan kerap mengejek polisi dengan memberikan surat berkode pada koran lokal. Setidak-tidaknya dia telah membunuh 5 orang, meskipun pembunuhan ini melakukan klaim bahwa korbannya berjumlah 37 orang. Korban yang selamat, Michael Mageau, yaitulah, memberikan gambaran tentang pelaku sebagai pria berkulit putih dan memiliki tubuh yang kekar. Akan tetapi, sampai sekarang pembunuhan ini juga belum ditangkap. Ada juga pada pagi hari, tanggal 1 Desember 1948,
ditemukan sesosok mayat pria di pantai Somerton, Adelaide, Australia. Tubuh pria tersebut berada dalam kondisi sempurna tanpa luka, berpakaian bagus, meskipun semua hal tentang identitasnya hilang. Di sakunya ada tiket kereta api ke pantai Henley yang belum digunakan oleh si korban. Sebulan kemudian, polisi menemukan adanya sebuah koper yang berhubungan dengannya di stasiun Adelaide. Sayangnya, tidak ada petunjuk apapun. Tidak berlangsung lama, polisi menemukan bukti yang penting, tetapi membingungkan, yaitu bertuliskan Taman Shud. Pada pagi hari, tanggal 20 September 1988, di Belen, New Mexico, Tara Kallio meminjam sepeda ibunya untuk jalan-jalan. Dia berencana untuk bermain tenis pada sore itu, akan tetapi tiba-tiba saja dia menghilang dan tak pernah kembali. Setiap petunjuk yang ditemukan hanya mengantarkan polisi kepada jalan bunuh, sampai setahun kemudian ditemukan foto yang menggambarkan perempuan muda dan seorang anak laki-laki yang hilang. Anak laki-laki tersebut adalah Michael Henley yang hilang di daerah yang sama dengan Calico pada bulan April 1988. Ketika dirinya sedang berburu kalkun bersama ayahnya. Akan tetapi pada 1990, tubuh Michael Henley ditemukan di pegunungan Zuni, tempat dia berburu, yang berarti mematahkan teori bahwa dirinya diculik bersama Tara. Akhirnya, orang tua pun meninggal tanpa pernah tahu apa yang terjadi pada anaknya dan siapa yang menculik putri mereka. Serem banget ya. Sampai meninggal pun ibunya nggak tahu anaknya kemana, diculik sama siapa, dibunuh di mana, mayatnya kemana, nggak ada yang tahu. Pada tahun 2007, ada seorang gadis yang sedang menjelajahi pantai di British Columbia. Di sepanjang penjelajahannya itu, dia menemukan kaos kaki yang di dalamnya terdapat kaki manusia. Sejak saat itu, ditemukan sejumlah kaki lain yang terpotong dan terdampar di pantai tersebut. Pada tahun 2008, pihak kepolisian Vancouver berhasil mengidentifikasi salah satu kaki yang cocok dengan seorang pria yang ingin bunuh diri. Mereka kemudian mendapatkan bukti lain, dua kaki lainnya, dengan seorang perempuan yang juga diyakini telah bunuh diri. Banyak teori terkait temuan kaki-kaki ini. Ada yang bilang sudah pasti korban bunuh diri, tetapi juga ada yang percaya bahwa mereka adalah korban kecelakaan pesawat di pulau terdekat. Di Philadelphia pada tahun 1957, seorang pemburu menemukan tubuh anak laki-laki yang memar dalam kotak. Anak laki-laki tersebut diperkirakan berusia 4 hingga 6 tahun dalam kondisi telanjang dan terbungkus kain flanel. Akan tetapi, pemburu tersebut tidak melaporkan penemuannya itu karena khawatir alat dan perangkap memburunya akan disita polisi. 2 hari kemudian, mahasiswa menemukan mayat tersebut, kemudian polisi mulai menyelidikinya. Pada tahun 2003, polisi kembali membuka kasus tersebut ini saat mewawancarai seorang perempuan yang diidentifikasi sebagai M, yang mengklaim ada seorang ibu yang membeli anak laki-laki tersebut pada tahun 1954. Menurut pengakuannya, ibunya itu membunuh anak laki-laki tersebut karena M secara mental tidaklah stabil. Jadi seperti orang punya gangguan mental kali ya. Akan tetapi, polisi tetap mau menamakan kasus tersebut sebagai anak yang tak pernah dikenal. Kasiannya jadi anaknya dibunuh, dibuang, terus tidak dikenali siapa identitasnya gitu sampai sekarang. Dan yang paling terbaru datang dari Indonesia, yaitu penemuan seorang laki-laki meninggal syuk. Dan yang paling terbaru datang dari Indonesia, yaitu penemuan seorang laki-laki meninggal dunia di PT Dendi Desa Bingit Rupit. Penyebabnya masih sangat misterius. Pada Senin pagi 3 Juli 2023 sekitar pukul 3.30 pagi, sebuah penemuan mengerikan terjadi di PT Dendi Desa Bingit Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. Seorang laki-laki ditemukan meninggal dunia di lokasi tersebut, namun penyebab kematiannya belum diketahui. Identitas korban adalah Harmoko bin Abdul Ghaffar,
Seorang petani atau pekebun berusia 35 tahun beralamat di Kampung 7 Desa Lubuk Rumbai, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. Pagi itu, korban pergi dari rumah dengan sepeda motor setelah pamitan kepada istrinya untuk pergi memancing di saluran air di lokasi PT dan di Desa Bingit Rupit. Bingin Rupit. Setelah berlalunya waktu dan sore pun tiba, korban belum juga kembali ke rumah. Khawatir dengan keberadaannya, keluarga korban mulai merasa curiga dan memberitahu anggota keluarga lainnya untuk melakukan pencarian. Pada pukul 20.00 atau jam 8 malam, tim pencarian mulai melakukan upaya pencarian untuk menemukan keberadaan korban. Sekitar pukul 2.30 pagi, saksi saudara Sufandi dan saudara Latif menemukan mayat Handoko Harmoko di PT Dendi, tepatnya di Blok H1, berada di pinggir Siring Rawa, Desa Bingin Rupit. Mayat tersebut kemudian segera dibawa ke RSUD Rupit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, untuk diotopsi mungkin ya. Namun setelah tiba di RSUD Rupit, pihak keluarga korban menolak dilakukan pemeriksaan medis kepada mayat, nggak mau diotopsi lah mayatnya intinya. Alasannya tidak dijelaskan secara rinci, namun diduga ada pertimbangan budaya atau kepercayaan tertentu yang melatar belakangi keputusan tersebut. Dalam proses penemuan korban, ditemukan beberapa barang bukti yang dapat membantu penyelidikan. Barang bukti tersebut terdiri dari satu helai pakaian baju, kaos milik korban yang berwarna hitam, satu helai celana panjang berwarna coklat, serta satu helai baju lainnya yang digunakan oleh korban. Selain itu, ditemukan juga sebuah sepeda motor jenis Jambrong tanpa plat nomor. Pihak berwenang setempat saat ini sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari tahu penyebab pasti kematian dari Harmoko. Hasil otopsi medis akan sangat membantu dalam mengungkapkan penyebab meninggalnya korban. Kejadian ini masih menyisakan banyak tanda tanya di masyarakat setempat. Masyarakat di Desa Bingin Rupit dan sekitarnya merasa terkejut dan sedih dengan berita tersebut. Semua orang berharap agar penyebab kematian korban segera terungkap, memberikan jawaban kepada pihak keluarga yang sedang berduka, dan memastikan keamanan di daerah mereka. Karena mereka juga mungkin takut ya kalau misalkan itu ada pembunuhan atau apa, kan takutnya keluarga mereka juga jadi incaran selanjutnya gitu. Pihak berwenang juga mengimbau kepada masyarakat setempat agar tetap tenang dan menghindari spekulasi yang tidak berdasar. Semua informasi terkait kasus ini akan segera diumumkan oleh pihak berwenang setelah penyelidikannya selesai. Jadi jangan dulu dengar berita simpang siur dari kanan kiri dan segalanya. Kita tunggu dari pihak polisi, dari pihak berwenang buat menyampaikan secara rinci bagaimana terjadinya pembunuhan tersebut atau misalkan terjadinya kasus terbunuh itu si Harmoko itu gitu. Itulah beberapa contoh pembunuhan misterius, bahkan ada juga yang belum bisa terpecahkan sampai saat ini, sampai pelakunya belum ketemu atau mayatnya nggak ketemu atau gimana, itu masih ada sampai saat ini. Kita doakan aja yang terbaik ya untuk semua korban-korban pembunuhan, dan semoga yang belum terpecahkan segera dapat terpecahkan, dan tersangka yang belum tertangkap segera ditangkap atau bisa tertangkap gitu, segera tertangkap. Pun keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Sekian dari aku Fitria pamit undur diri, and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.